Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil praktikum kami tentang kecepatan respirasi hewan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Silviana Okwisan dengan NIM 19032098. Selanjutnya, Syahrul Ramadhanil NIM 19032102 dan Felix Rizkyardi NIM 19032126. Baik, langsung saja kita ke topik praktikum pada hari ini, yaitu tentang kecepatan respirasi hewan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk melihat kecepatan respirasi hewan pada perbedaan suhu, bobot tubuh, dan luas permukaan tubuh. Sebelum masuk ke praktikum, tentu kita perlu tahu dulu apa itu respirasi. Nah, respirasi adalah rangkaian proses metabolisme yang melibatkan konsumsi O2 yang dibutuhkan dan produksi CO2 yang dikeluarkan lewat permukaan tubuh. Kecepatan respirasi tergantung pada jenis hewan, aktivitas, bobot tubuh, dan ukuran tubuh hewan. Biasanya, hewan yang berukuran kecil mempunyai metabolisme lebih tinggi daripada hewan yang lebih besar, sehingga hewan yang lebih kecil lebih tinggi pula kecepatan respirasinya dibandingkan hewan yang besar. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan pada praktikum kali ini adalah untuk alat, yang pertama kita menggunakan waterbath. Karena keterbatasan alat, kami mengganti waterbath dengan styrofoam yang kami bentuk menjadi kotak dan memasukkan wadah plastik ke dalamnya. Kegunaan waterbath ini adalah untuk mempertahankan suhu air dalam kondisi tertentu dan jangka waktu tertentu. Sebenarnya, kegunaan dari waterbath adalah untuk menurunkan suhu dan menaikkan suhu. Nah, karena kita tidak mempunyai waterbath, maka untuk menaikkan suhu, kita akan tambahkan air panas, dan untuk menurunkan suhu, kita akan menambahkan air es. Alat yang kedua adalah termometer. Sebagaimana yang kita ketahui, gunanya adalah untuk mengukur suhu. Yang ketiga adalah gelas beker berskala. Karena keterbatasan alat juga, maka kami membuat gelas beker pengganti dengan wadah biasa yang kami perkirakan skalanya. Gunanya adalah untuk mengukur volume. Alat yang terakhir adalah timbangan, yang gunanya untuk menimbang berat ikan. Adapun untuk bahan yang kita perlukan adalah yang pertama itu aquades atau air biasa, yang kedua es yang gunanya untuk menurunkan suhu dan air panas untuk menaikkan suhu. Yang terakhir adalah ikan kecil dan ikan besar yang nantinya akan kita hitung kecepatan respirasinya. Selanjutnya adalah cara kerja. Dalam cara kerja ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu timbanglah berat tubuh masing-masing jenis ikan, baik itu ikan besar maupun ikan kecil. Data yang kami dapatkan adalah untuk ikan besar memiliki berat 200 gram, sedangkan untuk ikan kecil memiliki berat 110 gram. Yang kedua yaitu tentukan volume ikan dengan terlebih dahulu memasukkan ke gelas berskala. Pada kegiatan ini, kami mendapatkan volume ikan kecil sebesar 500 ml, sedangkan untuk volume ikan besar kami mendapatkan 1000 ml. Tiga yaitu isilah waterbath dengan aquades lalu ukur suhunya. Pada kegiatan ini kami mengganti waterbath dengan waterbath sederhana dengan menggunakan styrofoam. Lalu masukkan ikan ke dalam waterbath. Hitunglah gerak insang per menit dan lakukan perhitungan selama 5 menit. Kemudian catat frekuensi dari insang tersebut. Dalam kegiatan ini kami menggunakan stopwatch untuk mengganti tali counter dalam perhitungan pergerakan insang. Selanjutnya yaitu naikkan suhu waterbath sampai lebih tinggi dari suhu biasa atau suhu kamar sebesar 5 derajat Celcius. Lalu hitunglah frekuensi respirasi ikan tersebut, baik ikan kecil maupun ikan yang berukuran besar. Selanjutnya, catatlah jumlah frekuensi respirasi ikan setiap variasi suhu pada tabel yang telah disiapkan terlebih dahulu. Terakhir yaitu kita harus mengulangi percobaan dengan jenis ikan yang berbeda. Dalam percobaan kali ini kami menggunakan dua jenis ikan,
Yang pertama yaitu ikan berukuran kecil dan ikan berukuran besar. Hasil pengamatan. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapat hasil pengamatan sebagai berikut. Ikan besar dengan berat badan 200 gram, panjang 25 cm, dan lebar 12 cm. Pada air biasa, kecepatan respirasinya sebanyak 150 kali, dan pada air hangat, kecepatan respirasinya meningkat menjadi 430 kali. Ikan kecil dengan berat badan 110 gram dan panjang 19 cm serta lebar 9 cm. Kecepatan respirasinya pada air biasa sebanyak 540 kali dan pada air hangat meningkat hingga 653 kali. Pembahasan. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa respirasi merupakan rangkaian proses metabolisme yang melibatkan konsumsi O2 yang dibutuhkan dan produksi CO2 lewat permukaan tubuh. Kecepatan respirasi sangat tergantung pada jenis hewan, aktivitas, bobot tubuh, dan ukuran hewan. Hewan kecil mempunyai metabolisme pemberat badan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan hewan besar. Oleh karena itu, jenis hewan yang lebih kecil lebih tinggi kecepatan respirasinya dibanding hewan yang lebih besar. Pada pengamatan percobaan kali ini, kami menggunakan 2 ekor ikan, yakni ikan dengan ukuran tubuh besar dan ikan dengan ukuran tubuh kecil. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam gelas beker, masing-masing diberi perlakuan berbeda. Pada perlakuan pertama, ikan dimasukkan dengan kondisi air dengan suhu normal. Kemudian diberi perlakuan dengan memasukkan air yang lebih panas untuk menaikkan suhu, dan perlakuan kedua memberi air yang lebih dingin untuk menurunkan suhu. Kemudian dihitung dengan menggunakan stopwatch selama 5 menit agar terlihat perbandingan parameternya, yakni parameter yang diukur adalah banyaknya bukaan operculum insang pada ikan. Kesimpulan. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. 1. Respirasi adalah serangkaian proses metabolisme yang melibatkan konsumsi O2 yang dibutuhkan dan produksi CO2 lewat permukaan tubuh. 2. Kecepatan respirasi sangat bergantung pada jenis hewan, aktivitas, bobot tubuh, dan ukuran hewan. 3. Hewan dengan ukuran badan lebih kecil memiliki laju respirasi yang lebih cepat dibandingkan dengan hewan dengan ukuran badan yang lebih besar. 4. Suhu berpengaruh terhadap laju respirasi. Saat suhu dinaikkan, maka laju respirasi ikan akan semakin meningkat. Dan jika saat suhu diturunkan, maka laju respirasi ikan akan menurun.